Ada yang dipanggil ke sidang, tapi ternyata tergugatnya nggak datang karena beda alamat. Bisa gitu ya? Sidang apa tuh emangnya? Ini cerita gue dari lapangan. Jadi hari ini gue disuruh liputan ke PN Jaksel sidang Rocky Gerung. Bisa gue kalau liputan sih make up tipis gitu ya. Jadi kalian temenin gue siap-siap, oke? Sebenarnya sih Rocky Gerung itu awal mula konfliknya dari konten yang dia post di YouTube-nya Refly Harun. Di kontennya itu si Rocky Gerung itu ngomong kata-kata yang dinilai kurang sopan dan diduga menghina Presiden Joko Widodo. Ternyata masalahnya jadi panjang karena habis itu dia sempat dilaporin ke Polda Metro Jaya. Nah, dia tuh dilaporin atas dugaan penyebaran kebencian dan berita bohong. Ada nih advokat namanya David Tobing. David ini ngaduin juga Rocky ke pengadilan karena ucapannya Rocky Gerung yang dinilai mengandung hinaan terhadap Presiden Joko Widodo. Makanya hari ini sidang perdananya. Oke, ini udah siap, udah kita tinggal berangkat aja. Tapi emang agak jauh sih dari tempat gue ke PN tuh 40.000. Tapi udah, kita nengokin sidangnya hari ini. Bakal kayak apa ya? Let's go. Itu tuh guys, David Tobingnya. Ini udah jam 10:19. Ntar lagi mulai karena jadwalnya jam 10 sih. Itu kursinya kosong guys itu. Dan tadi juga gue sama teman gue nyoba ngontak Rocky sih, dan ternyata dia nggak datang hari ini. Cuma nggak tahu alasannya apa. Mengapa tergugat tidak hadir? Karena di alamat tergugat yang disampaikan oleh pihak penggugat di dalam surat gugatan telah ternyata melalui panggilan surat tercatat alamat yang dimaksud itu sudah pindah. Ya, di alamat tergugat sudah pindah. Guys, pihak Rocky bilang dia pindah alamat. Jadi surat panggilan pengadilan nggak nyampe ke dia. Karena si surat yang dikirimkan itu ya dikirimnya ke alamat yang lama, yang tertera di surat gugatan, bukan ke alamat ya yang sekarang. Tapi David kekeh kayak enggak, alamatnya tuh masih di situ nih, bukti-buktinya dia nyerahin kayak bukti dari foto KTP, terus kayak Google Maps. Dia seyakin itu kalau Rocky itu sebenarnya alamatnya masih di situ. Suasana sidangnya jadi panas, tapi literally panas sih, karena sejujurnya di ruangan sidang itu kipasnya juga rusak. Dan selain itu kan ruangannya kayak sebenarnya nggak gede-gede banget gitu ya, nggak gede-gede banget, dan kipasnya rusak, tapi yang datang tuh banyak, jadi kayak penuh gitu, dan sidangnya dari kedua belah pihak juga tegang gitu. Kami mengajukan gugatan terhadap saudara Rocky Gerung berdasarkan kepada alamat yang tertera di dalam perkara di Mahkamah Konstitusi. Jadi di dalam salinan putusan Mahkamah Konstitusi tertera alamat Rocky Gerung di Jalan Pisang Pasar Minggu, dan di dalam lampiran bukti juga tertera KTP Rocky Gerung. Jadi mohon izin kami menyampaikan putusan tersebut untuk bahan bahwa alamat itu kami dasarkan kepada satu putusan yang valid, di mana menyatakan bahwa alamatnya di Jalan Pisang. Dan kami juga melampirkan di sini Google Maps yang menyatakan bahwa rumah itu adalah rumah Rocky Gerung. Ya, terima kasih. Iya, sahabat Kompas.com, barusan disampaikan bahwa memang tergugat Rocky Gerung tidak menghadiri persidangan lantaran alamat yang dikirimkan dalam surat gugatan itu sudah pindah. Jadi guys, ini mereka berantem, Davidnya nggak terima pas pihak Rocky nyebut kata hinaan yang digugat. Udah ditegurin sama hakim nih, nggak boleh motong katanya. Oke. Karena nggak datang, sidangnya akhirnya ditunda. Selesai sidang itu benar-benar chaos sih, karena itu kan sempit gitu kan, semuanya langsung pada keluar. Tapi pihak dari
kedua belah pihak tuh sama-sama pengen ngomong gitu ke media kan, tapi kayak dari satpamnya sampai kayak udah ayo keluar di luar aja gitu. Kita kayak disuruh keluar itu ya karena ya itu ruang sidang dan siapa tahu ada sidang selanjutnya yang mau digelar di situ, jadi biar kita nggak mengganggu aktivitas pengadilan. Tasnya. Ayo Risa. Di depan Pak. Di depan Pak. Pak, udah sini Pak. Udah akhirnya kita keluar gitu ya, kita nyari spot yang sekiranya oke, di sini kita boleh wawancara gitu. Dan kita juga ngedengerin dari kedua belah pihak, misalkan dari pihak David, mereka tuh dia tuh nuntut apa sih? Dia tuh menggugat supaya Rocky tuh dilarang jadi narasumber di setiap monolog atau dialog setiap acara, dan dia juga minta ayo Rocky datang sidang gitu. Terus dari pihak Rocky-nya ya mereka juga ngomong kalau mereka nggak setuju gitu sama gugatannya. Nah kenapa? Jadi alasan saya menggugat karena sebagai advokat saya mau memperjuangkan, dan tugas saya sebagai advokat memperjuangkan penegakan hukum. Penegakan hukum itu termasuk diantaranya norma kesopanan, kepatutan di dalam berbicara. Ya, jadi ini alasan utama supaya jangan setiap orang bisa semena-mena berbicara, tetap harus beradab. Apalagi yang mengaku sebagai akademisi itu harus berbicara, jangan hanya mencaci maki tapi mencarikan solusi. Rocky Gerung untuk tidak berbicara di seminar-seminar baik onsite maupun online. Kenapa saya mengajukan itu? Karena ketika dia berbicara dengan mencaci maki, maka akan dampaknya sangat besar, terutama terhadap persatuan di Indonesia. Jadi itu yang kita hindarkan di kemudian hari. Tidak ada orang yang merasa superior di atas segalanya, apalagi mengaku sebagai akademisi, berbicara sembarangan, terutama kepada pemerintah. Saya pengkritik pemerintah, saya sering gugat presiden, ketua DPR, gubernur, dan sebagainya. Tapi tetap ada cara-cara yang masih bisa ditolerir, bukan mencaci maki pemimpin kita. Itu maksud saya, harus diperbanyak pengkritik pemerintah, tetapi tetap harus mengingat kita manusia beradab. Saya menyesalkan Rocky Gerung tidak hadir. Kami akan berikan ke teman-teman bukti bahwa dia berKTP di Jalan Pisang, Pasar Minggu. Itu ada di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Ini menandakan dia pengecut, karena dia tahu hari ini sidang pertama. Dia juga tahu, bahkan dia sudah mau menunjuk pengacara. Saya sudah tahu pengacaranya karena sudah declare kemana-mana. Jadi saya harap dia hadir di sidang mendatang. Karena kalau tidak hadir dengan alasan rumah pindah, rumah kosong, itu bukan alasan yang berdasar hukum. Karena orang bisa saja menghindar dari panggilan pengadilan. Ayo gentleman, hadir di sidang. Persoalan intinya bahwa dia melarang orang menggunakan hak orang yang tidak boleh dilarang. Hak berdaulat dia pakai untuk melarang kedaulatan, yaitu pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Sehingga undang-undang itu dia buat dualisme, ambigu. Terus kelanjutannya gimana? Nah ya kita tunggu sampai sidang selanjutnya. Segitu dulu cerita dari lapangan gue. Jangan lupa nontonin cerita lapangan gue lainnya ya. Oh sama jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you!